Selamat datang di podcast Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Podcast ini dipandu oleh para praktisi kesehatan yang berdedikasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam humanistik dari Stikus Medistra Indonesia. Halo teman-teman Medispace. Ketemu lagi nih dengan kita di podcast Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Oke teman-teman semua, hari ini tuh kita pengen masuk ke episode ketiga dengan topik yang menurut saya paling menarik dan menjadi motivasi untuk teman-teman semua nih. Kalau topiknya apa? Yaitu kalau bisa mengulang, apa yang akan diubah? Oke teman-teman semua, topik itu mungkin menjadi relaksasi kita bagaimana untuk melihat masa lalu dan bagaimana untuk kita menatap masa depan. Tapi kali ini saya ingin memperkenalkan diri dulu nih. Saya Marco Leonardo dan menjadi host magang lah bisa dibilang ya di podcast kita kali ini. Karena 4 host kita yang kita perkenalkan di episode pertama itu tidak bisa berhalangan. Jadi ya mau nggak mau lah kita yang harus turun menjadi host magang. Boleh. Tapi saya di sini nggak sendirian teman-teman. Kita ditemani dengan 2 narasumber hebat dari mahasiswa-mahasiswi Stikus Medistra Indonesia. Yang pertama itu ada Patricia Gabriela Sinaga dari Sarjana Keperawatan semester 4 dan dia sekarang menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Stikus Medistra Indonesia. Boleh, halo Patricia. Halo semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak, puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Oke, ada satu lagi nih teman-teman mahasiswa. Sebenarnya ini teman saya juga di asrama sebenarnya. Jadi ya saya udah cukup kenal lah sama dia ini ya. Dia namanya Mahatma Gandhi. Dia juga sama orang Lampung lah, sama kayak saya juga, kita sama-sama orang Lampung, orang rantau di sini. Dia dari Sarjana Farmasi semester 4. Halo. Dari sebagai duta humanistik juga ya, nih Mahatma Gandhi nih ya. Boleh tepuk tangan dulu juga untuk narasumber kita semua. Oke, untuk mempersingkat waktu saja kita mungkin langsung masuk ke segmen kita yang pertama, yaitu pertanyaan kita nih tentang topik yang tidak, menurut saya ini memang bisa jadi relaksasi untuk kita semua teman-teman, karena memang kalau kita bisa balik atau bisa ada nih kantong Doraemon yang bisa langsung bisa ke waktu masa lalu kita, bisa menjadi relaksasi kita juga untuk coba saya seharusnya lebih baik, coba saya bisa untuk menjadi lebih baik atau bisa belajar lebih rajin atau bagaimana. Nah untuk pertanyaan pertama nih teman-teman, jika nih diberikan nih, kalau untuk narasumber kita nih diberikan kesempatan untuk kembali ke masa lalunya yang paling ingin kalian ulang, itu ada fase di mana sih di dalam kehidupan kalian, atau di zaman kalian masih sekolah, SD, SMP atau SMA, atau ada fase-fase di kehidupan kalian yang menurut kalian bisa coba saya harusnya bisa untuk lebih baik di fase itu. Boleh dimulai dari siapa ini? Dari Gandhi boleh? Boleh. Dari saya sih sebenarnya fase yang sangat ingin saya ulang sebenarnya itu di masa-masa waktu saya sekolah sih, dari Masa SD, sekolah. SMP, SMA. Kenapa itu sih Gandhi? Kalau boleh diceritain nih, bolehlah kita spill sedikit. Ya. Jujur, menurut saya masuk fase-fase itu ya fase dimana kita itu waktu sekolah tuh mungkin nggak ini ya, apa sih kalau misalnya tidak terlalu mikirin buat masa depan gitu, kayak masih pengen happy lah, seiring berjalannya waktu gitu ya. Iya, menurut saya itu yang pertama. Yang kedua itu dari saya sendiri, menurut saya itu masa-masa saya tuh dekat sama orang tua saya, dekat dengan keluarga. Karena tadi bener ya, kita gitu, sama-sama anak perantau ya di sini ya. Anak perantau. Kita gitu. sama-sama anak perantau nih. Karena menurut saya untuk yang sekarang untuk pulang ke rumah itu saya rasa itu susah banget. Ketemu dengan orang tua jadi jarang. Kayak rindu lah sama masa-masa itu. Masa sekolah, masa-masa gitu kan. Kalau dulu masa sekolah mungkin ya kita pulang
dimasakin Iya. sama orang tua ya, kita mau berangkat sekolah kita bisa ketemu orang tua terus dimasakin ya. Bisa masakan orang tua lah, masakan ibu ya. Masakan ibu itu luar biasa sih menurut saya. Iya. Bangun pagi ingin sekolah tuh, pergi sekolah, pagi-pagi udah disuguhin teh sama nasi goreng putih tuh. Wah, nikmatnya luar biasa itu kalau menurut sekarang ya. Mantep banget ya. Iya. itu ya. Apapun makanannya, buat sekarang apapun makanannya, mau semahal apapun makanannya, saya rasa itu hidangan paling Nggak wah seenak sih. masakan Iya. ibu ya. Betul. Boleh dari si Petris ya? Boleh. Mungkin sama kayak Gandhi ya, di masa-masa sekolah itu masa-masa yang pengen diulang kembali. Mm-mm. Karena di masa sekolah itu tuh kita banyak waktu luang bermain sama teman-teman kita nih Iya, Pak. benar. Dan kita nggak harus fokus mengatur waktu juga, masih bisa bebas lah kata-katanya Pak. Gitu sih Pak. Kalau bisa nih, kalau kalian bisa mengulang waktu atau ada momen yang ingin kalian ulang lah, bisa lah. Coba sih hari itu saya pengen lo ke sana lagi, saya pengen lo ketemu dia lagi. Apa sih hal yang pengen kalian ulang di masa lalu itu, momen-momen itu? Momen apa gitu? Boleh dari siapa dulu? Gandhi atau Petris? Dari saya, mungkin kalau saya pengen mengulang waktu saya pada saat sekolah atau SMA lah ya, kita SMA. bilang ya Pak. Saya pengen ngulang waktu, kalau saya tuh gak mau mencoba dulu Pak. Anaknya saya dulu malu-malu gitu Pak. Malu-malu. Iya. Introvert lah ya. Iya Pak, introvert dulu saya. Nah, di situ saya melihat kayak teman-teman saya itu banyak potensi-potensi yang mereka coba gitu. Tapi kok sayanya tuh nggak mau mencoba hal kayak teman-teman saya coba Iya, nih Pak, oke, gitu. benar. Boleh kalau dari si Gandhi? Jujur waktu fase-fase kemarin yang ingin saya ubah itu sebenarnya masa-masa remaja waktu SMA itu sebenarnya saya kurang baik lah Pak waktu sekolah itu ya. Waktu sekolah itu kayak kurang rajin, terus suka membuang-buang waktu, saya rasa itu. Karena belum memikirkan Iya, masa belum depan tadi kan mikirin ya, itu masih sih. pengen seneng-seneng dulu Masih pengen ya. senang-senang, masih nikmatin masa-masa itulah yang saya rasa yang bikin saya nyesel ya itu mungkin sekarang. Karena terlena lah, terbuai lah kalau misalnya masa-masa remaja itu emang bikin lupa segalanya sih saya rasa. Jadi ya memang pengalaman-pengalaman di masa-masa sekolah itu memang paling susah ya kayak dilupain gitu ya. Pengen Iya, kayak Pak. rasanya pengen balik lagi lah ke situ karena di waktu itu memang kita banyak banget space untuk kayak nggak memikirkan masa depan, udah kita seneng-seneng aja gitu ya, Santai-santai aja, happy iya. aja berteman, main Iya. dengan orang teman-teman di sana, main bola, main apa gitu kan. Belum lah memikirkan masa depan karena ya itu memang kita sekarang semakin dewasa, kita dituntut untuk harus semakin bisa untuk ya memperbaiki diri kita di masa lalu, dan ya kita sekarang merasakan lah ya dari tadi teman-temannya kata tadi takut kegagalan, tapi sekarang bisa untuk menjadi yang lebih baik dari masa lalu, itu memang jadi pelajaran baik lah untuk kita semua. Oke, baik, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih teman-teman ya. Dalam perjalanan hidup nih ya, mungkin kan ada nih yang dari yang kalian sudah rencanakan dari awal, tapi mungkin memang tidak sesuai rencana nih, atau memang kok nggak sesuai dengan yang saya mau gitu kan. Apa sih, apakah ada sih keputusan yang pernah kalian sesali dulu di masa lalu, dan bagaimana perasaan kamu di saat itu, kalau pas di saat keputusan itu yang buat kamu jadi menyesal lah gitu mengambil keputusan itu, gimana perasaannya? Kalau boleh diceritain sedikit, boleh dari siapa duluan nih? Gandhi. Mulai dari saya, menurut saya keputusan yang pernah saya sesali untuk kemarin itu mungkin masih nyesel sampai sekarang sih sebenarnya. Menurut saya itu waktu saya SMA itu harusnya saya ngambilnya SMK Farmasi karena kebetulan sekarang kan saya farmasi. ngambil program studi farmasi. Sebenarnya untuk sangat menyesal tuh enggak sih sebenarnya, karena waktu SMA itu saya ngambil jurusan MIPA, jadi masih lumayan relevan lah saya rasa untuk ya. Tapi rasa penyesalan saya yang sedikit itu saya rasa harusnya dengan ngambil SMK Farmasi nih mungkin saya bisa dapat ilmu-ilmu basic dari situ. Dasar-dasar Iya, sudah ada lah gitu dari SMK ya. Sekalipun waktu itu saya males sih orangnya.
kalau untuk ngambil SMK Farmasi saya rasa itu saya udah dapat ilmu-ilmu basic. Udah ketemu Untuk- dasarnya iya. lah sebelum masuk ke universitas atau kampus yang memang jurusannya farmasi gitu lah. Betul. Boleh kalau dari si Patricia? Kalau dari saya, mungkin yang hal saya sesali itu, Hmm? saya tuh nggak berani mencoba sih Pak, mencoba hal yang baru. Mm-mm. Karena saya dulu itu pengen ngikut-ngikut kompetisi-kompetisi juga seperti teman-teman saya ya Pak. Tapi saya mikirnya kayaknya saya nggak mampu deh untuk ngikut kompetisi kayak gitu. Saya tuh suka minder Pak dulu orangnya. Terus juga saya suka banding-bandingin sama teman-teman saya dulu Pak. Jadi kayaknya saya nggak bakal bisa deh sama kayak mereka. Mm-mm. Soalnya saya mikirnya sih dulu potensi saya tuh kurang gitu Pak, dibandingin teman-teman saya. Kalau Jadi nggak, kalau boleh tahu nih kan tadi bilang kurang ya. Apakah Iya, ada nggak sih dari mulut dari teman-teman yang ngomong, Patris seharusnya kamu nggak kayak gitu, yang buat kamu ke trigger gitu loh. lebih Apakah ada teman-teman kamu yang ngomongin kayak gitu? lebih Atau memang dari diri kamunya aja gitu? lebih Ngerasa? ke diri saya sendiri sih Pak, ngerasa kayak enggak deh kayaknya gue nggak bisa deh gitu Pak. Jadi ke Iya. trigger diri sendiri Iya, ya. Berarti Pak, kamu tuh bener. dulu berarti kayak tipe orang yang introvert lah berarti ya dari Iya dulu Pak, ya. terus saya juga nggak ngungkapin gitu sih Pak. Jadi kalau nggak Iya. suka sama orang atau apa dipendem aja gitu. Iya Pak. Oh iya baik. Terus nih apa nih dari fase-fase kalian tadi nih, pengalaman kalian tadi nih, pelajaran terbesar yang bisa kalian ambil dari pengalaman tersebut? Menurut kalian nih, apakah penyesalan itu menjadi proses penting dalam proses pendewasaan? Kan mungkin bisa dibilang kalian sudah di umur dewasa lah ya sekarang ya. Jadi gimana nih, ada nggak sih dari penyesalan kalian di belakang itu yang menjadi seharusnya menjadi pemikirannya menjadi dewasa lah gitu, pemikiran dewasanya bagaimana? Coba dari siapa? Saya Patris mungkin ya ya Pak. boleh. Mungkin kalau saya tidak melakukan seperti itu atau saya tidak berpikiran seperti itu, mungkin saya bisa sehebat teman-teman saya nih Pak, gitu. Dan banyak pengalaman-pengalaman, nggak di teman-teman saya doang, tapi di pengalaman saya juga ada seperti itu. Iya. Tapi sekarang bisa jadi ketua SMA ya. Sedangkan Iya. nih dulunya kayak nggak berani, introvert untuk Iya. ngobrol dengan orang, tapi sekarang bisa untuk menjadi ketua SMA. Itu apa ada yang buat saya harus bisa lah, saya harus ada motivasi dalam diri saya sendiri harus kayak gini. Coba Iya. bisa nggak diceritain? Iya, mungkin semenjak saya jadi ketua SMA ini ya Pak, dari situ saya bisa belajar bahwa ternyata kita nggak boleh nih Pak minder seperti itu gitu. Karena dengan kita minder, dengan kita nggak mau mencoba hal tersebut, kita nggak akan ada pengalaman Pak. Nggak dapet lah pengalaman Iya tadi ya. betul. Terus nggak ada lah kayak percobaan pertama kayak Iya betul. ih saya bisa loh rupanya gitu loh. Iya. Saya rupanya nggak seperti yang dulu saya pikirin gitu loh. Betul Pak. Boleh dari si Gandhi nih, dari sudut pandang Gandhi nih kayak gimana nih? Kalau dari sudut pandang saya sendiri sih Pak ya, kalau untuk penyesalan yang mungkin saya jadikan pembelajaran untuk saat ini, mungkin penyesalan yang saya buat kemarin itu yang selalu menghantui perasaan saya mungkin ya. Itu harusnya saya kemarin itu lebih ke mempersiapkan diri sih. Sudah bisa lah memikirkan ya dari dulu. Seperti kayak mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari untuk hari-hari kedepannya, maksud saya. Untuk Seperti masuk itu, ke ya. universitas atau stikes itu harus sudah bisa lah gitu ya. Harus sudah ada jalannya lah gitu ya. Iya. Dari dulu sudah kita mikirkan lah. Oke, dari pengalaman kemarin ini cukup menarik ya. Benar cukup menarik. Tapi ya yang dari saya dapat dari si Patris ya, berarti kita tuh harus bisa untuk mencoba, beraniin Betul. diri lah ya. Apa Iya. yang menurut kita salah kan belum tentu nih salah. Iya, betul. Belum tentu nih kita nggak bisa. Ya pasti kita harus berani lah untuk mencoba itu. Iya betul Pak. Kalau dan terus untuk mempersiapkan masa depan memang kita harus sudah mulai ada planning ya Gandhi ya. Karena harus sudah ada planning, misalnya 5 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan. Ya kalau bisa kita semester ini harus bisa lebih baik, semester depan harus bisa nilai kita lebih naik kan ya. Oke, kita lanjut nih dari pertanyaan selanjutnya. Banyak nih ya di Gen Z ini ya. Kan kalian ini masuknya ke generasi Gen apa Z. nih? Gen Z ya, ya, masuk ke Pak. Gen Z ya. Banyak nih mahasiswa di Gen Z ini yang merasa kayak salah jurusan nih.
udah semester 1, udah semester 2 baru berpikir nih, kayaknya saya salah jurusan deh. Terus ada juga yang kayak kehilangan motivasi, terus atau merasa kayak tadi si Petris katanya kayak tertinggal dengan teman-temannya. Menurut kalian nih, apa sih kesalahannya di teman-teman kalian yang punya pemikiran seperti itu tuh? Apa yang harus mereka lakukan gitu, atau ya supaya nggak terjebak di dalam pikiran itu gitu loh. Kan kayak si Petrus tadi merasa tertinggal, tapi bisa loh saya kalau untuk jadi ketua SMA, bisa loh saya untuk ngomong di depan orang banyak tuh bisa. Nah, menurut kalian kesalahan apa sih yang sebagai mahasiswa itu yang harus dibuang lah gitu? Boleh dari siapa dulu? Mulai dari saya. Oke, si Gandhi boleh. Menurut saya ya kesalahan yang paling sering dilakukan mahasiswa saat ini ya, mungkin kesalahan awalnya itu dari sebelum dia menjadi mahasiswa sih. Setelah dia lulus SMA tuh apakah dia akan kuliah kah atau kerja kah atau segala macam, itu harus ditentuin dari diri dia sendiri sih. Dia harus cari passion diri dia sendiri, dia harus cari minat dan bakat dia mau kemana. Terus saya rasa untuk mempersiapkan ke depannya itu saya rasa dia harus prepare sih. Contoh kalau misalnya dari mana-mana lah gitu. Ya apalagi sekarang kan banyak Gen-Z ini FOMO sih Pak. Iya, FOMO jujur. Iya, ikut-ikutan dari sosial media tadi ya. Iya betul. Terus dengan biasanya mahasiswa sekarang nih dituntut oleh orang tuanya itu, kamu harus ngambil jurusan ini nih, kamu harus ngambil jurusan ini. Saya rasa sebenarnya orang tua tuh udah mikirin kedepannya itu harus lebih baik lagi gitu. Tapi dengan pribadi dia, dirinya sendiri, seandainya kalau misalnya dia tidak mampu, dia harus gimana dia bisa menjelaskan kepada orang tuanya gitu. Kalau misalnya dia tuh nggak mampu atau nggak sanggup atau nggak mau gitu ke orang tuanya, gitu hingga itu. Iya sampai kalau misalnya dia terpaksa kuliah nih, dia kayak terpaksa itu kayak gimana ya? Penuh hati lah gitu. Tidak sepenuh hati itu, saya rasa kalau misalnya kepaksa kayak nggak enak kuliahnya itu, kayak kebeban gitu. Jadi beban malah jadi beban dalam masalahkan kuliah tadi ya. Kalau dari si Petris? Kalau menurut saya sih itu dari mahasiswa tersebut mungkin sama kayak Gandhi, sebelum dia menjadi mahasiswa mungkin dia belum bisa mengenali dirinya sendiri dulu Pak. Benar. Entah dari bakatnya seperti apa atau potensi dia tuh sebenarnya pengen kayak gimana sih ke depannya gitu. Saya tuh sukanya apa sih? Iya, saya tuh kayak kita aja sukanya belum apa tahu sih? ya Iya. pas masih zaman-zaman sekolah itu ya. Iya betul Pak. Jadi Itu ya sih menurut saya. penting berarti ya kita tuh memang Untuk harus mengenali diri diri sendiri dulu tuh memang harus penting di awal sebelum kita Betul. menjejaki jenjang perkuliahan. Memang kita harus sangat penting harus lebih kenal diri kita sendiri dulu. Betul. Dan kalau kita memang sudah menerima masukan dari orang tua, kamu seharusnya masuk ke kesehatan aja. Ya kita juga harus bisa. Iya. Kita harus bisa melihat diri kita juga nih. Mampu apa enggak ya, Pak? Tidak, Betul. mau atau tidak. Karena memang benar kalau kita masuk ke dunia perkuliahan dan itu kita jalani dengan terpaksa, ya akan jadi beban. Malah jadi akan beban ke diri kita sendiri, dan kalau kita kuliah dan selesai jadi beban ke orang tua juga nanti jadinya. Iya. Ya kan? Oke. Untuk kebiasaan yang sudah dibangun nih, apa sih dari yang tadi sudah kalian jelaskan? Tadi kan sudah menjadi beban atau ya dia harus mengenal diri sendiri ya dia dulu lah gitu kan. Ada nggak sih kebiasaan yang harus sudah bisa dibangun nih dari zaman sekolah sebelum kalian tadi menjejaki jenjang perkuliahan tadi? Menurut kalian nih ada nggak kebiasaan-kebiasaan yang harus sudah kalian lakuin nih dari zaman sekolah tadi? Boleh dari si Gandhi? Kalau menurut saya kebiasaan yang harus dibangun sebelum memasuki masa-masa perkuliahan sih sebenarnya kita harus bisa manajemen waktu sih Pak. Karena seandainya dia kuliah nih, dia sudah memasuki dunia perkuliahan, kalau tidak bisa memanajemen waktu, itu saya rasa sulit sih. Karena masa-masa perkuliahan tuh sangat beda lah. Beda ya, iya. Dengan masa-masa SMA. Kalau misalnya masa SMA tuh kita masih monitoring dari guru tuh sangat ketat lah. Kamu harus masuk jam segini, kamu harus ngumpulin tugas hari ini juga. Polanya juga Iya, sesuai lah. Iya, gitu, polanya jam sesuai. segitu Jadi gitu. kalau misalnya di dunia perkuliahan sih sebenarnya saya rasa pada saat saya kuliah, dosen-dosen di sini juga kayak monitoring juga sering.
nanyain kamu kemana kalau misalnya nggak masuk tugas, kamu nggak ngerjain tugas kenapa. Tapi saya rasa karena sudah memasuki bangku perkuliahan, kita udah bukan anak SMA lagi. Kalau misalnya kita nggak bisa manajemen waktu, kita nggak bisa ngebagiin waktu bermain, waktu belajar, waktu kumpul sama teman-teman, kita nggak bisa ngisahin waktu itu. Saya rasa berantakan sih. Jadi nggak sesuai rondonnya lah gitu, kayak gimana ya. Oke, kalau dari Petris? Setuju sih sama Gandhi, harus bisa memanage waktu. Kalau kita udah masuk perkuliahan kan kita harus mengatur waktu kita ya. Kapan kita harus mengerjakan tugas, kapan kita harus masuk kelas. Kan kita juga ada praktek ya Pak. Ada praktek juga nih. Pramasi juga ada kan praktek di laboratorium ya? Iya, dan kebetulan juga saya kan ikut organisasi SMA. Jadi kita harus bisa mengatur dan memanage waktu-waktu kita kalau kita sudah masuk ke perkuliahan tersebut. Jadi memang penting ya untuk manajemen waktu tadi ya. Apalagi dengan kalian berdua kan aktif di organisasi juga. Jadi kayak manajemen waktu itu sangat penting dalam dunia perkuliahan ini. Oke, untuk dari kalian juga nih, menurut kalian ada nggak sih saran nih dari kalian? Kan kalian sudah masuk ke semester 4 ya, hitungannya udah 2 tahun lah merasakan dunia perkuliahan ini ya. Ada nggak sih saran dari kalian yang membuat mahasiswa di luar sana atau calon mahasiswa itu tidak menyesali nih dalam dia masuk jurusan itu di kemudian hari? Saran-saran apa sih yang kalian harus tanamkan gitu dari dalam diri kalian sebelum kalian nih mau masuk ke perawatan di awal? Ya kalian harus kayak gini dulu biar kalian nanti tidak menyesal gitu kemudian hari. Ada nggak? Boleh dari si Patricia dulu. Oke, kalau saran dari saya untuk calon-calon mahasiswa ya sebutnya Pak. Mungkin pesannya balik lagi kayak yang tadi Pak, untuk mengenali diri sendiri dulu. Terus lebih mengenal diri Cari sendiri dulu apa bakat kalian, potensi kalian, dan menyesuaikan ke diri sendiri. Jangan sampai udah masuk ke perkuliahan tapi sama kayak yang Gandhi bilang jadinya menyesal Pak nanti sudah masuk kuliah. Tapi di hatinya nggak sepenuhnya, nggak sepenuh hati. Dan ada paksaan dari orang tua, itu menurut saya tidak tepat lah Pak dijalankan. Boleh dari si Gandhi gimana? Mungkin dari Petris tadi itu sebelum dia memasuki masa perkuliahan. Tapi ini menurut saya beri saran setelah dia memasuki perkuliahan nih. Yang pertama itu ya kita harus bisa temuin passion kita dulu sih. Passionnya di mana gitulah. Yang kedua itu saya rasa untuk masa perkuliahan agar kita tidak menyesal sih, yang pertama sih kita harus disiplin, rajin. Yang ketiga itu aktif sih Pak sebenarnya. Kunci perkuliahan tuh saya rasa itu cuman hanya itu sih yang basic ya. Harus kalau untuk dikuasain. Kalau misalnya dia pintar nih orangnya nih, tapi dia nggak rajin, dia nggak disiplin waktu, dia nggak bisa manajemen waktu. Jadi saya rasa itu kayak sia-sia sih menurut saya. Jadi memang penting ya, sebelum kita masuk ke dunia perkuliahan, kita harus lebih bisa mengenali diri kita sendiri, harus bisa mengerti passion kita di mana, terus harus bisa juga memberi masukan atau memberi ya memang kita tidak suka di situlah ke orang tua kalau memang ada paksaan dari orang tua. Karena memang kalau kita masuk ke dunia perkuliahan, kalau kita dipaksa tidak dari hati ya memang akan menjadi beban untuk kitanya. Terus kalau sudah masuk ke dunia perkuliahan memang kita harus bisa untuk memanajemen waktu tersebut lah. Terus kayak harus disiplin, harus bisa mengatur waktu untuk bagaimana ada waktu di saat kita untuk berteman, ada waktu untuk di saat kita untuk di organisasi, ada waktu ya di saat kita untuk tugas gitu kan ya. Jadi harus bisa untuk intinya memanajemen waktu juga setelah kita masuk ke dunia perkuliahan. Oke, untuk segmen yang terakhir nih untuk pesan untuk diri kita sendiri nih. Oke, jika Anda nih bisa bertemu di diri kalian nih masa-masa yang kalian ceritain tadi di masa sekolah, apa sih yang ingin kalian katakan ke diri kalian saat itu? Biar kalian sekarang bisa lebih baik atau bagaimana? Boleh dari si Petris dulu atau si Gandhi? Boleh, saya dulu Pak. Oke, kalau dari Gandhi ini gimana? Mungkin jika saya bisa ketemu nih sama diri saya yang dulu nih. Ada kaca nih yang bisa melihat kalimu nih. Masa itu masih zaman saya masih SMA tuh. Saya mau ngomong apa nih? Yang saya katakan mungkin pada diri saya yang dulu Pak,
kamu harus belajar, kamu harus rajin, kamu harus bisa temuin passion di diri kamu, ya. kamu harus mempersiapkan diri kamu untuk ke tahap berikutnya, tahap seleksi alam lah istilahnya. Betul. Terus kamu itu harus nikmatin masa sama orang tua kamu yang di 3 tahun terakhir tuh SMA tuh, saya rasa itu berjalan lebih cepat sih dari SD SMP. Tidak terasa lah ya. Tidak terasa sih. Tiba-tiba udah mau kuliah aja. Tiba-tiba kuliah, tiba-tiba keluar kota, tiba-tiba merantau lah istilahnya, tiba-tiba jauh dari orang tua itu, wah sangat menyakitkan sekali sih menurut saya. Ya, oke. Tapi kan untuk masa depan. Untuk masa depan, untuk diri saya sendiri, untuk keluarga, untuk orang tua, untuk orang-orang terdekat lah. Oke. Itu alasan saya merantau tuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk dari si Gandhi. Keren banget deh Gandhi ya. Memang kayak jadi sedih-sedih gimana gitu kita jadi di awal di akhir ini ya. Boleh kalau dari Petris? Mungkin kalau saya bertemu dengan masa saya yang lalu, saya akan bilang harus tetap berani, jangan malu-malu, mau mencoba hal yang baru, terus juga mau belajar dan jangan membuang-buang waktu lagi karena sudah ada di fase sekarang ini kita butuh memanage waktu gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Cerita-ceritanya menarik semua loh ini, bener deh. Saya jadi kayak ngelihat masa-masa saya juga dulu di zaman-zaman SMA. Jadi memang benar, kita tuh harus lebih bisa untuk memperhatikan atau merefleksikan diri lah untuk melihat masa lalu, karena memang benar kita bisa jadi pelajaran karena pengalaman benar-benar pengalaman yang berharga ya dari pengalaman di masa lalu juga kan ya. Terus ya untuk terakhir tadi bilang kalau memang sebelum kita masuk ke dunia perkuliahan kita harus bisa untuk mengenali diri kita sendiri, jangan pernah takut gagal, harus bisa untuk berani melawan diri kita sendiri. Terus kalau sudah masuk ke dunia perkuliahan ya itu kita harus bisa untuk memanajemen waktu. Benar sekali itu tadi. Oke teman-teman Medispace, kita sudah di akhir nih, sudah di penghujung podcast kita nih teman-teman. Untuk terakhir mungkin ada kata-kata terakhir dari sang narasumber kita ini nih. Mungkin bukan kata-kata terakhir sih, mungkin ada pertanyaan terakhir. Kalau Anda percaya bahwa setiap kesalahan itu, ini pertanyaan terakhir ya, jadi kalian kalau bisa kasih pertanyaan atau kasih jawaban yang benar-benar relate atau memang benar-benar dari hati kalian nih. Kalau Anda percaya nih, setiap kesalahan sebenarnya adalah proses dari menuju kesuksesan, apa yang bisa kalian sampaikan untuk teman-teman di luar sana atau mahasiswa-mahasiswa kita lah? Kalau kalian percaya nih, setiap kesalahan sebenarnya adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Kalian percaya nggak dengan itu? Dan sebenarnya memang dari kesalahan itu kita tidak boleh untuk menyerah atau bagaimana? Untuk kalau dari sudut pandang kalian berdua bagaimana? Ya dari saya dulu ya mungkin Pak ya. Mungkin dari saya itu, saya percaya sih kalau misalnya penyesalan itu adalah suatu pembelajaran yang paling baik di hidup. Ya. Karena dari saya rasa penyesalan itu adalah guru paling besar sih di hidup saya. Kita bisa mungkin kita bisa lebih baik dari hari kemarin, kita bisa lebih siap dari hari kemarin, dan kita tidak terlalu ini sih menurut saya, tidak terlalu menyia-nyiakan waktu yang kemarin untuk masa-masa yang sekarang sih Pak. Bagus sekali ya. Boleh kalau dari si Petris? Kalau dari saya mungkin percaya hal tersebut karena dari kesalahan itu kita bisa menjadi evaluasi diri kita kembali Pak. Betul banget. Dari evaluasi itu maka kita tahu nih, oh berarti hal yang itu nggak boleh lagi terulang seperti itu. Intinya tuh kita harus berani ya. Intinya harus berani untuk bisa melangkah lah, untuk bisa melangkah menjadi lebih baik. Karena kita tadi, kalau dari si Petris tadi dulunya di masa sekolah katanya takut dengan kegagalan, tapi sekarang bisa jadi ketua SMA gitu loh. Sekarang bisa untuk menjadi ketua SMA, memimpin organisasi senat mahasiswa yang dimana satu kampus loh itu. Kalau di Stikes ini satu kampus loh itu. Jadi kita bisa
dituntut harus berani untuk ngomong kan ya di depan Iya, orang. betul, Pak. Jadi ya kemungkinan yang dulu Petris pikirkan tidak bisa, tapi bisa loh saya sekarang gitu. Kalau untuk si Gandhi tadi benar, memang kita harus bisa untuk mengevaluasi diri juga ya. Iya. Dan harus bisa menjadi patokan diri kita lah untuk menjadi pelajaran nih di masa lalu. Di masa lalu kita seperti apa, penyesalan itu jangan jadikan nggak semangat lagi, jadi malah dijadikan motivasi untuk semangat penyesalan di masa lalu tersebut. Kalau memang saya bisa lah gitu, walaupun saya jauh dari orang tua, saya bisa gitu untuk masa depan saya lebih baik. Oke, teman-teman semua, kita sudah di penghujung acara banget ini ya teman-teman. Narasumber kita ini sangat bermotivasinya baik-baik ya. Jadi intinya dari yang bisa kita simpulkan di podcast di episode ketiga ini, untuk masa lalu itu tidak untuk disesali teman-teman. Tidak usah kita sesali terus menerus, karena bisa malah kita jadikan untuk pelajaran untuk kita bisa jadi lebih baik. Karena pada akhirnya kita memang nggak bisa merubah masa lalu itu. Kita tidak bisa merubah masa lalu itu menjadi lebih baik. Yang kita bisa, kita merubah masa depan menjadi lebih baik. Oke. Ini kata-kata saya motivasi banget ini, baru pertama kali. Saya juga ada kutipan Apa deh, boleh kan? menurut saya paling relate sih. Setelah saya baca-baca nih, saya sering baca buku-buku filsuf. Ini suka baca buku berarti ya? Ya, saya sering baca-baca buku seperti Tan Malaka, filsuf-filsuf luar juga. Kayak saya ngambil kutipan, salah satu kutipannya itu dari Kongzi atau Confucius. Dia tuh filsuf dari Tiongkok, seorang guru besar lah istilahnya. Tapi udah diartikan ke Indonesia kan? Nah, ini udah diartikan. Gak mungkin saya ngomong bahasa Mandarin ya. Enggak ya. Kutipannya itu kurang lebih seperti berikut. Kata dia, pelajarilah masa lalu sehingga di masa depan itu kamu bisa menyalin sorry. Apa nih? Boleh kita tungguin kok, apa nih? Kalau kata Confucius, Pak, dalam kutipannya itu dia memberi kalimat seperti ini. Pelajarilah masa lalu sehingga untuk ke masa depan itu kamu sudah siap dan sudah bisa berperang. Iya, kasih tepuk tangannya dong. Pelajarilah masa lalu sehingga untuk masa depan kamu sudah bisa siap dan bisa untuk berperang. Bagus banget loh. Boleh, terima kasih ya untuk mahasiswa kita ini dari Duta Humanistik ada Gandhi, dari Senat Mahasiswa ada Petris. Untuk waktunya, ceritanya, motivasinya untuk hari ini. Semoga menjadi mahasiswa yang mungkin bisa lebih rajin lah ya untuk kedepannya. Terus si Petris juga di Senatnya bisa lebih baik, bisa untuk memimpin teman-temannya dalam 1 tahun ini. Dan Gandhi nanti jadi Duta Humanistik yang sangat humanistik. Tepuk tangan untuk kita semua untuk episode kali ini. Oke teman-teman Medispace, jangan lupa di subscribe channel kita dan jangan lupa juga di like dan bagikan episode kita ini ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, ke anaknya atau ke sepupunya, pokoknya ke teman-teman yang kalian kenal lah ya. Karena ini memang episode yang memang bisa jadi refleksi kepada teman-teman semua untuk jangan untuk melupakan masa lalu. Jangan juga untuk menjadikan masa lalu jadi beban atau menjadi pikiran kalian untuk tidak menjadi masa depan yang lebih baik. Oke, untuk teman-teman semua, terima kasih sudah menonton episode kita kali ini. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Tetap di Medispace, ruang inspirasi kesehatan.